Device manakah yang paling tepat untuk edit video? Di HP, laptop, atau desktop komputer? Kira-kira mana yang hasilnya paling bagus? Nah, video ini akan menjawab pertanyaan yang ada di benak kalian dalam memilih device yang paling tepat untuk edit video. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing device, baik HP, laptop, atau desktop, akan dibahas di video ini. Dan di bagian akhir video ini akan dibahas juga hal-hal yang penting yang harus diperhatikan saat melakukan video editing dengan device manapun. So, tonton sampai beres. Halo kreator, saya Adi Johari dari Last Minute Creator. Selamat datang di video ini. Oke, langsung aja kita mulai dengan yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan dalam mengedit video di handphone atau smartphone. Saat ini banyak apps keren yang bisa kalian pilih untuk edit video di handphone, seperti KineMaster, VN Video Editor, Filmora Go, dan lain-lain. Dan rata-rata apps yang tadi saya sebutkan bisa diinstal baik di Android atau iPhone. Fitur-fiturnya pun cukup mumpuni untuk menghasilkan editan yang bagus untuk channel YouTube kalian. Tentunya jika memang disertai skill video editing yang juga mumpuni, tapi hal itu gampang untuk dipelajari. Nah, apa aja sih kelebihan edit video di handphone? Yang pertama, ukurannya kecil, ringan, dan mudah digenggam oleh kedua tangan kita, jadi tidak makan tempat. Terus karena sifatnya yang mobile, video editing bisa dilakukan di mana saja. Mau di rumah sendiri, di teras, di rumah teman, rumah pacar, rumah tetangga, pos kamling, atau dimanapun kalian mau. Benefit selanjutnya adalah sifat smartphone yang multifungsi. Kalian bisa shoot video dan rekam suara pakai HP, terus diedit juga di handphone tersebut. Jadi nggak perlu repot pindahin video-video dari kamera ke alat lain kayak ke komputer atau ke laptop. Udah gitu kalian nggak perlu banyak keluar biaya tambahan karena hampir semua orang di dunia punya smartphone. Bahkan banyak yang sudah punya handphone dengan kamera canggih dan spek yang tinggi. Nah, hanya dengan smartphone doang, kalian bisa shoot dan edit video di situ, terus langsung upload juga pakai handphone tersebut ke YouTube. Tapi selain punya kelebihan, handphone juga punya kekurangan. Walaupun ukurannya kecil yang enak dibawa kemana-mana, tapi pas ngedit video itu agak sulit saat melihat kualitas dan resolusi video. Video dengan kualitas rendah, kalau di handphone itu ditonton sering terlihat bagus, padahal pas ditonton di laptop atau di PC, jadi kelihatan jeleknya. Kekurangan lainnya adalah banyaknya gangguan atau distraction. Karena fungsi utama handphone adalah untuk berkomunikasi, maka jika ada call atau notifikasi kayak dari WA atau sosmed atau hal-hal lainnya, lama-lama bisa mengganggu konsentrasi kalian saat editing. Tapi hal ini bisa diakalin dengan mengset handphone kalian ke airplane mode. Dampak jeleknya, teman atau keluarga kalian bakal kesulitan menghubungi kalian. Nah, terus selanjutnya ngedit di HP juga bisa bikin pusing pas lagi harus ngedit video yang durasinya panjang, layersnya banyak, apalagi kalau misalkan pakai banyak efek atau transisi. Nah, itu bisa bikin puyeng sih karena harus geser ke sana kemari, scroll down, scroll up, jadinya agak kurang nyaman ya. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan edit video di handphone. Selanjutnya mari kita bahas kelebihan dan kekurangan edit video dengan laptop. Kelebihan pertama laptop itu adalah sifatnya mobile, mirip dengan handphone, bisa dibawa kemana-mana, cuman agak lebih berat aja ya. Kelebihan yang kedua adalah kualitas resolusi dan warna video di laptop bisa terlihat lebih jelas kalau dibandingkan dengan di handphone. Jadi kalian bisa lebih aware dengan kualitas video kalian. Terus aplikasi yang tersedia di laptop lebih canggih jika dibandingkan dengan aplikasi edit video di HP. Kalian bisa memasang aplikasi seperti Premiere, Final Cut Pro, atau DaVinci Resolve, di mana aplikasi-aplikasi tersebut digunakan juga oleh video editor profesional. Bahkan aplikasi seperti After Effects pun bisa kalian install kalau kalian ingin menambahkan visual effect ke video YouTube kalian. Editing di laptop juga memberikan lebih banyak opsi dalam melakukan audio mixing. Kalian bisa install audio software profesional seperti Adobe Audition atau bahkan pakai Pro Tools khusus untuk melakukan audio editing supaya suaranya empuk dan lebih renyah. Namun untuk menghasilkan audio yang benar-benar bagus dan profesional, diperlukan juga mikrofon, sound card yang bagus, dan skill recording teknik yang mumpuni. Nah, bedanya dengan handphone, kalau di laptop itu kalian juga tidak terlalu pusing saat harus mengedit video dengan durasi panjang dan juga memiliki banyak layers. Nah, terus kekurangannya, walaupun bisa dibawa kemana-mana, tapi ukurannya lebih besar dari handphone. Jadi kalau dibawa juga agak lebih berat, terus nggak bisa digenggam oleh kedua belah tangan. Kekurangan selanjutnya adalah file-file video yang telah di-shoot pakai kamera, itu harus ditransfer dulu ke laptop sebelum bisa diedit di software video editing. Bedanya kalau di handphone, kita bisa shoot di handphone tersebut, terus edit langsung di situ. Kalau di laptop, dari kamera tuh harus dipindahin dulu ke laptop, baru bisa edit di laptop tersebut.
Selain itu juga harga laptop cukup mahal ya kalau dibandingkan smartphone ya. Kinerja laptop yang memiliki spek rendah atau yang murahan biasanya kurang bagus sih, sering nge-hang, nge-freeze atau lelet. Sedangkan laptop dengan spek memadai untuk edit video ya harganya juga lumayan sih. Nah, kekurangan terakhir adalah harga aplikasi edit video profesional seperti Premiere itu jauh lebih mahal daripada aplikasi edit video di handphone. Contohnya Premiere CC itu harganya hampir 300.000 sebulan, sedangkan KineMaster versi premium itu cuma 50 ribuan sebulan. Tapi juga ada aplikasi alternatif yang bisa dipakai ya, seperti DaVinci Resolve itu ada versi free-nya dan cukup profesional, cukup memadai untuk dipakai buat editing video YouTube, bahkan untuk editing film sekalipun. Oke, yang terakhir sekarang adalah kekurangan dan kelebihan edit video dengan desktop komputer. Nah, pada dasarnya, edit video dengan desktop komputer itu sama dengan laptop, kecuali ukurannya yang lebih besar, dan mobilitasnya yang bikin susah untuk dibawa ke sana kemari, karena ukurannya ya besar ya. Selain memiliki kelebihan yang mirip dengan laptop, edit video di PC juga punya kelebihan lain, yaitu bisa menggunakan dual monitor dengan ukuran besar, jadi editingnya bisa lebih nyaman lagi. Kualitas, resolusi, dan warna video bisa lebih terkontrol. Satu monitor bisa dilakukan untuk editing dan mengatur settingan, dan monitor yang satu laginya bisa digunakan untuk melihat preview video dalam resolusi tinggi. Desktop komputer juga gampang di-upgrade sehingga mampu memiliki processing power yang lebih tinggi jika dibandingkan handphone atau laptop. Tapi tentunya duit yang harus dikeluarkan untuk upgrade speknya juga mahal ya. Nah, selain itu juga kalian nggak perlu takut baterai habis karena langsung tercolok ke listrik rumah, kecuali lagi mati lampu atau belum bayar listrik. Kekurangan dalam edit video di desktop komputer juga sama dengan laptop, dan ditambah lagi desktop komputer itu susah dan berat untuk dibawa kemana-mana. Supaya bisa nyaman dipakai, kalian perlu beli lagi meja komputer, artinya akan ada lagi tambahan biaya. So, kesimpulannya, untuk keperluan video editing yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu kompleks, kalian cukup pakai HP doang, nggak perlu paksain beli kamera dan komputer dulu, kecuali kalau kalian sudah memiliki budget untuk kedua hal tersebut. Untuk keperluan video editing yang lebih profesional, seperti musik video, atau film pendek seperti web series, sangat disarankan untuk menggunakan laptop atau desktop komputer dengan spek yang memadai. Nah, yang penting untuk diperhatikan, apapun device yang kalian pilih, perlu diketahui bahwa semakin kompleks video yang akan diedit, semakin besar pula processing power yang dibutuhkan. Video dengan durasi panjang dan banyak menggunakan visual effect memerlukan juga prosesor, RAM, dan GPU yang tinggi. Hal lain yang harus diperhatikan adalah storage atau media penyimpanan yang cukup di device kalian. Karena video dan audio files itu memiliki ukuran yang besar, jadi pastikan ada space yang cukup besar sebelum melakukan editing dan render video. Untuk yang pakai laptop dan handphone, pastikan juga baterainya full dan dekat dengan colokan listrik agar proses editing tidak terganggu karena baterainya habis. Oke, jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini jika informasinya cukup bermanfaat buat kalian. Saya masih memiliki 2 video lainnya untuk kalian, silahkan klik video yang kanan atau yang kiri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.